Soal TWK ini kelihatannya gampang, tapi suka ngejebak kamu nih. Yuk pelajari bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, baik lagi nih bareng aku Kanisa, dan kita hari ini tentunya akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas nih soal mengenai pilar negara dan juga bela negara. Kira-kira kayak gimana sih soalnya? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Di sini mengenai pilar negara yang berkaitan dengan Pancasila, teman-teman. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun sejumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai mereka untuk rangkap jabatan. Orang yang mengerjakan berbagai tugas atau rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima nih teman-teman. Di sini nih, fenomena rangkap jabatan nih yang memang sedang marak terjadi nih teman-teman. Kira-kira itu melanggar atau bertentangan dengan sila keberapa nih teman-teman? Yaitu sila yang kelima ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa nih teman-teman? Karena dengan adanya fenomena rangkap jabatan ini akan berpotensi pada apa nih? Berpotensi pada membuka celah praktik KKN nih teman-teman. Nah, oleh karena itu, hal ini bertentangan nih dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E, sila yang kelima. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya teman-teman nih. Masih berkaitan dengan Pancasila nih teman-teman. Keberadaan Pancasila sangat penting bagi semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam hal perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau ENI, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kira-kira ini menggambarkan atau sesuai dengan prinsip yang mana nih teman-teman, sila keberapa nih? Yaitu perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan kepentingan bersama. Nah, di sini kata kuncinya kepentingan bersama nih, teman-teman. Dan juga ada kata kunci lainnya nih, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berarti apa nih, teman-teman? Sila keberapa nih? Sila yang ketiga ya, teman-teman, Persatuan Indonesia. Karena di dalam sila ketiga ini, salah satu butir pengamalannya itu adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini nih, perekonomian dan pengelolaan sumber daya alamnya ini kan mengedepankan kepentingan. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 nih, teman-teman. Di sini berkaitan dengan pilar negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Integrasi nasional merupakan konsep yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat multikultural. Integrasi nasional dapat diwujudkan dalam bentuk A. Kerjasama antara penyelenggara negara, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya yang secara bersama-sama membangun bangsa. B. Kerjasama yang baik antara penyelenggara negara dengan warga negara yang sedang berada di luar negeri. C. Kerjasama yang baik antara penyelenggara negara dengan warga negara Indonesia asli. D. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki, baik dalam hal SDM maupun SDA atau ENI. Kerjasama yang baik antara warga negara dengan potensi yang besar tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang tidak mendukung. Nah, teman-teman di sini nih, integrasi nasional dapat kita wujudkan dalam bentuk apa nih, teman-teman? Integrasi nasional itu apa sih, teman-teman? Integrasi nasional kan adalah usaha ya, usaha untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara nih, teman-teman. Karena kan Indonesia sifatnya multikultural ya, beragam gitu. Ada
perbedaan ras, suku, dan lain-lain. Nah, ini gimana nih? Upaya apa yang dapat kita wujudkan agar tercipta integrasi nasional tersebut nih, teman-teman? Itu dengan cara apa? Dengan cara kerjasama nih antara pemerintah dan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki baik dalam hal SDM maupun SDA. Karena pemerintah itu nggak bisa berjalan sendiri nih teman-teman tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat atau warga negaranya gitu. Juga kalau misalkan ini nih di antara warga negaranya juga nih teman-teman, itu juga tidak bisa. Jadi harus ada kerjasama nih teman-teman antara pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat nih agar nantinya integrasi nasional dapat diwujudkan. Nah, di sini kerjasamanya dalam hal apa nih? Sesuai dengan potensi yang dimiliki nih, baik dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya alam, teman-teman. Stop! Buru-buru banget sih mau kemana? Nah, teman-teman, sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, yuk kita lanjutin ke soal selanjutnya. Nah, baik lagi nih ke soal nomor 4 nih, teman-teman. Di sini berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan UUD 1945 ya, teman-teman. Dalam sejarah pemberlakuan konstitusi di Indonesia, terjadi beberapa kali periode pemberlakuan konstitusi dengan periode terpendek adalah A. UUD 1945, B. Konstitusi RIS, C. UUDS 1950, D. Dekrit Presiden 1959, atau E nih, UUD 1945 hasil amandemen. Apa nih teman-teman? Sejarah konstitusi Indonesia dengan periode terpendek teman-teman. Kira-kira yang mana nih? Oke, jadi dalam sejarahnya ya teman-teman, itu memang ada perubahan-perubahan konstitusi nih di Indonesia. Yang pertama dulu nih teman-teman, kita lihat di opsi A, UUD 1945. UUD 1945 ini masa berlakunya kapan sih teman-teman? Jadi dalam sejarahnya UUD 1945 ini berlakunya itu sejak kapan? Sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 teman-teman. Nah ini berarti berapa tahun nih berlakunya? Kurang lebih 4 tahun ya teman-teman. 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 1949. Kemudian setelah itu digantikan dengan apa nih? Digantikan dengan Konstitusi RIS nih teman-teman, atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah ini berlakunya sejak kapan teman-teman? Berlakunya itu sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 teman-teman. Nah, sejak saat itu kemudian digantikan lagi nih teman-teman untuk konstitusinya, yaitu menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah ini berlakunya sejak kapan? Itu berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yang mana setelah itu keluarlah nih teman-teman Dekrit Presiden 1959 teman-teman. Di sini nih yang pada akhirnya memutuskan nih negara Indonesia untuk kembali lagi ke UUD 1945 teman-teman. Setelah itu, maka berlakulah kembali UUD 1945 dan hasil amandemen ini terakhir dilakukan itu pada tahun 2002, teman-teman, amandemen keempat. Nah, berarti yang mana nih, teman-teman, dengan periode terpendek? Tadi kan UUD 1945, 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49, berarti kan kurang lebih ada 4 tahun. Nah, RIS nih, konstitusi RIS tadi 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berarti yang mana nih teman-teman? Yang paling pendek itu adalah yang konstitusi RIS ya teman-teman. Berlakunya ini kurang lebih cuma 1 tahun, nggak nyampe teman-teman. Dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang B, konstitusi RIS. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih teman-teman mengenai bela negara ya, khususnya ancaman nih, ancaman-ancaman yang muncul dalam upaya bela negara. Kedaulatan dan kestabilan negara harus tetap dijaga, terutama dari berbagai gangguan yang ingin merongrong kewibawaan negara. Bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Contoh ancaman dari dalam negeri adalah A. Penyelundupan obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia melalui jalur internasional. B. Munculnya sikap intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. C. Penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan domestik. D. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia membawa budaya dari tempat asalnya. Atau E nih, adanya arus globalisasi yang mulai menggerus budaya asli Indonesia. Nah, teman-teman di sini nih, apa nih yang termasuk dalam contoh ancaman dari dalam negeri nih, teman-teman?
Kita lihat opsi A nih. Penyelundupan obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia melalui jalur internasional nih. Berarti apa nih? Berarti ini dari luar negeri ya teman-teman ancamannya. Karena apa nih? Dilakukan melalui jalur internasional. Kemudian yang B nih. Munculnya sikap intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, ini jawabannya nih teman-teman. Ancaman terhadap kestabilan negara yang berasal dari dalam negeri nih teman-teman. Adanya sikap intoleransi nih di antara masyarakat atas adanya keragaman suku, ras, agama, dan juga antar golongan teman-teman. Kalau yang di opsi C, penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan domestik ini bukan merupakan ancaman ya teman-teman. Dilakukannya apa? Oleh nelayan domestik teman-teman, kecuali oleh nelayan dari negara lain secara ilegal. Nah, itu baru termasuk ke dalam ancaman. Kemudian banyaknya wisatawan asing. Nah, ini membawa budaya dari tempat asalnya ini ancaman dari luar negeri teman-teman, dan juga arus globalisasi juga sama nih, ancaman dari luar negeri. Jadi yang termasuk ke dalam ancaman dari dalam negeri itu adalah sikap intoleransi nih teman-teman terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!